Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berjumpa melalui daring pertemuan forum ta'aruf dan orientasi siswa atau biasa kita singkat dengan Fortasi. MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan teman-teman juga dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan tentunya kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman anak-anak sekalian serta didik baru SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Semoga anak-anak kalian betah, semangat terus belajar dan juga bisa mengembangkan potensi-potensinya dan juga keluar dari sekolah ini menjadi orang-orang yang tentunya bermanfaat bagi agama maupun nusa dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam tak lupa tercurah selalu pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu bersalawat kepada beliau dan semoga dengan salat-salat tersebut yang senantiasa tentunya sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad itu adalah menjadi salah satu pemberat ataupun salah satu hal yang bisa membuat bahwa kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, siswa didik baru SMK Muhammadiyah 1 Ciputat Tangerang Selatan peserta Fortasi 2 angka tahun ajaran 2020-2021. Tentunya perkenalkan, nama saya Fatih Syuhada. Saya adalah salah satu tenaga pengajar di SMK Muhammadiyah 1 Ciputat, mengajarkan mata pelajaran matematika. Oke, saya diamanahkan untuk mengisi materi manajemen organisasi dan kepemimpinan dalam acara forum ta'aruf dan orientasi siswa ini. Ya, baik, kita lanjut saja. Kita coba sederhana saja teman-teman. Mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh teman-teman karena memang materi ini kalau memang kalian belum pernah berorganisasi memang agak repot. Namun sebagaimana yang kita kenal bahwa ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ya, tak sayang maka ya jangan dilanjutkan, nanti sakit hati ya. Iya gitu ya. Oke, kita lanjut, kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Fatih Syuhada Salmin. Salmin ini sebenarnya adalah salah satu marga ya kalau istilah kita ya, marga. Saya sebagai keturunan daripada ini ya, marga saya itu Salmin. Kemudian tempat tanggal lahir Jakarta 14 November 97. Kalian bisa tebak sendiri usia saya berapa ya. Kemudian pendidikan di TK Marilis Kebonjeruk Jakarta Barat. Kemudian SDN contohkan 11 Kebonjeruk Jakarta Barat juga. Ini kalian sudah lahir belum nih? Saya SD dulu ya. Dan kalian masih SD. Kalian masih baru belajar berjalan, saya sudah SD ya. Tidak apa-apa insya Allah. SMP, saya di SMP 189 Kelapa 2 Jakarta Barat. Sampai saya tulis Kelapa 2 Jakarta Barat, selalu saya tulis Kelapa 2 Jakarta Barat karena Kelapa 2 juga ada di Depok ya. Jadi untuk membedakan, khawatir yang Kelapa 2 Jakarta Barat. SMA Muhammadiyah 18 di Jakarta Selatan. Saya alumni SMA Muhammadiyah 18 di Jakarta Selatan 2012 sampai 2015. Sama kayak kalian sebagai di alumni Muhammadiyah, calon-calon alumni Muhammadiyah, saya juga alumni Muhammadiyah. S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke.
jurusannya Matematika, Fakultas Sains Teknologi. Nah, ini saya tinggal di Serengseng, Jakarta Barat, teman-teman. Bukan Serengseng Sawah, Jakarta Selatan ya, tapi Serengseng, Jakarta Barat. Ya, ingat, sekali lagi, Serengseng, Jakarta Selatan, bukan Serengseng Sawah. Serengseng, Jakarta Barat, bukan Serengseng Sawah di Jakarta Selatan. Nah, ini ada beberapa pengalaman organisasi saya. Karena saya mau menyampaikan materi manajemen organisasi dan kepemimpinan, saya coba menyampaikan dulu beberapa riwayat organisasi saya yang memang ada beberapa di Muhammadiyah. Ini yang saya sebutkan sebenarnya di Muhammadiyah semua sih. Kalau non Muhammadiyah mungkin tidak saya sebutkan ya. Nah, ini di Muhammadiyah, satu di IPM, dulu waktu ranting jadi sekbid kajian dakwah Islam pimpinan ranting Karang Tarjah Muhammadiyah. Saya mau Muhammadiyah 18 periode 2013-2014. Kalau di ranting SMK Muhammadiyah 1 tuh seperti Malik ya. Malik tuh sekbid KDI PRI PMSM Muhammadiyah 1 sekarang. Dulu saya jabatan itu di akhir periode. Kemudian naik jadi Sekum pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Kebayoran Lama. Sekum itu sekretaris umum. Ya. Kemudian naik di PDIPM. Sebelumnya sebenarnya sih sempat jadi ketua bidang organisasi juga di PDIPM. Nah, untuk periode 2018-2020 sebagai ketua umum pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jakarta Selatan, dan di pimpinan wilayah sebagai ketua bidang kajian dakwah Islam pimpinan wilayah DKI Jakarta. Di KDI, Sekum, Ketum, KDI lagi. Sebenarnya kalau dilihat dari proses-proses saya nih, sebelum KDI saya di ASBO. Setelah masuk KDI ranting, saya ke cabang di KDI dulu. Setelah KDI cabang, periode berikutnya saya di Kabit PIP di cabang. Setengah periode ganti ke perkaderan. Baru masuk ke Sekum. Sekum di PD nggak langsung jadi ketua umum, tapi jadi ketua bidang organisasi. Jadi hampir beberapa bidang saya sempat lewat. Kemudian di IMM, saya menjadi Kabit Riset Pengembangan Keilmuan di PKI IMM Distrik Pertum cabang Ciputat. Saat ini juga diberi amanah sebagai Kabit Tablik dan pengembangan keislaman sebagai Kabit di pimpinan cabang IMM Ciputat. Di Pemuda Muhammadiyah, saya menjadi Kabit Organisasi Pendidikan dan Perkaderan PC Pemuda Muhammadiyah Kebayoran Lama. Ini sekarang nih. Kemudian saya juga di Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah Kebayoran Lama sebagai sekretaris. Kemudian saya menjadi sekretaris Majelis PKU. PKU itu adalah pembinaan kesehatan umum. Jadi majelis kesehatan lah bahasanya, dan wakaf ke harta benda dan cabang Muhammadiyah Kebayoran Lama. Kemudian mengajar di RTQ dan juga mengajar di SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Sekarang kita masuk ke manajemen organisasi dan kepemimpinan. Apa sih, kita coba bedah satu-satu ya, manajemen organisasi kepemimpinan. Apa sih gitu kan? Kita bicara manajemen, kita bicara organisasi, kita mau bicara manajemen organisasi kepemimpinan, tapi kita nggak tahu manajemen itu apa, kita mau bicara organisasi itu apa, kita mau bicara kepemimpinan itu apa, kan gitu ya. Manajemen ternyata berasal dari bahasa Prancis, teman-teman, yaitu manajemen. Saya nggak tahu pelafalan aslinya seperti apa. Nanti teman-teman bisa cari di Google pelafalan manajemen berdasarkan bahasa Prancis, yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Jadi manajemen ini bisa dikatakan seni. Seni untuk kita mengatur sesuatu hal. Apapun itu, selama kita mengatur, maka itu seni. Maka itu manajemen. Nah, dalam bahasa Inggris itu asal katanya adalah manage. Manage itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah mengendalikan atau mengelola. Jadi kalau kita lihat dari sisi bahasa, manajemen ini adalah bagaimana kita mengatur atau mengendalikan sesuatu, benar nggak? Mengatur atau mengendalikan sesuatu. Mengatur, mengelola atau mengendalikan sesuatu. Intinya kan itu ya. Jadi mengatur, mengendalikan, mengelola kan sama ya. Intinya mengatur, dikendaliin, ngatur, dikelola, dikendaliin.
Kan itu manage, dari mulai mengatur planningnya. Makanya dalam manajemen itu banyak sekali ilmu-ilmu manajemen. Ada manajemen POACH, planning, organizing, plotting, dan controlling. Planning merencanakan, organizing mengorganize, plotting melaksanakan, controlling melakukan kontrol. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu manajemen teman-teman yang bisa teman-teman dapatkan dari ilmu-ilmu yang teman-teman bisa eksplorasi. Ada manajemen POACH. Dari POACH teman-teman kita bisa menghasilkan POAC ya, bisa menghasilkan itu dengan metodologi SWOT, ya kan? Metodologi SWOT. POACH itu bisa dilakukan oleh metodologi analisis sosial. Salah satu metodologi analisis sosial adalah metodologi SWOT. SWOT itu strength, weakness, organizing, trait. Terus habis itu ada lagi juga dengan metodologi AI. AI bukan artificial intelligence, tapi AI adalah appreciative inquiry. Kalau artificial intelligence itu kan kecerdasan buatan, lebih kepada kayak sistematis. Terus juga salah satu praktek-praktek artificial intelligence itu ya kayak kita face up lah, aplikasi face up, atau kayak kita, ini salah satu hal yang sederhana ya dari kecerdasan buatan. Kita foto terus kita bisa deteksi dia laki-laki perempuan umurnya berapa, itu salah satu aplikasi kecerdasan buatan. Tapi kita nggak bicara itu, tapi AI adalah appreciative inquiry, salah satu metodologi ansos, analisis sosial. Banyak metodologi ansos yang pada dasarnya bisa kita gunakan untuk dalam manajemen POACH. POACH itu planning, organizing, plotting, dan control. Oke, nah itu salah satu ilmu-ilmu manajemen pengembangan. Tapi pada dasarnya manajemen itu mengatur, mengelola, dan mengendalikan. Setelah diatur, dikelola, dikendalikan. Secara istilah, lihat, ya. Menurut Ricky W. Griffin, mendefinisikan manajemen adalah sebuah proses perencanaan, sama kan? Pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif. Jadi, manajemen ini tidak hanya memandang bahwa kita memplanning hanya sesuatu hal yang bersifat hal-hal yang tidak penting atau apa, tapi kita bagaimana mengorganize itu, manage itu secara keseluruhan gitu loh. Jadi makanya salah satu metodologi itu bicara apa aset yang kamu punya gitu. Itu adalah satu hal yang bisa kalian manage gitu. Misal dalam planning gitu ya, apa aset yang kita punya, apa yang kita punya asetnya. Oh, kita punya aset misalkan ya dalam diri kita ya, oh kita punya aset itu, aset ini tidak hanya berkaitan dengan uang dan uang, tapi oh aset dalam diri saya adalah saya bisa bermain basket, atau aset yang saya punya adalah saya jago masak. Maka kayaknya itu adalah aset yang bisa kalian manage dengan sebagaimana rupa, sehingga mungkin kalian bisa jadi seorang chef ternama kemudian. Itu adalah manajemen. Jauh hal dalam organisasi, salah satu aset orang-orang organisasi apa sih? Asetnya itu adalah ya anggotanya sendiri gitu. Anggotanya itu adalah aset organisasi, kan gitu ya. Kalau kita bicara ke organisasi, jadi anggota organisasi itu adalah asetnya orang-orang organisasi itu. Nah, dan ingat, untuk mencapai tujuan atau goals, jadi manage itu harus punya tujuan dulu. Jadi sebelum memanage sesuatu, tujuannya ditetapkan dulu. Jangan kita memanage satu nih, kayak teman-teman nih dari SMP memanage diri untuk oke kita lanjut ke SMK, ya kan, dengan berbagai jurusannya. Ya, tujuannya apa gitu loh? Masuk SMK Muhammadiyah 1 Ciputat, tujuannya apa kan gitu? Harus ditetapkan dulu tujuannya, maka kalian bisa manage bagaimana kelas 1 kalian, nanti kalian udah kelas 2 gimana, kalian nanti kelas 3 gimana. Kan percuma gitu ya, kalian masuk SMK Muhammadiyah 1 Ciputat. Tapi kalian nggak punya tujuannya, terus kalian manage apa yang di-manage kan gitu. Tentukan dulu tujuannya sehingga kalian bisa memanage diri kalian untuk mencapai tujuan tersebut. Begitupun di organisasi. Teman-teman IPM tentunya punya tujuan dulu. Apa nih tujuan periodisasi ini? Apa nih tujuan IPM per periodik maupun tujuan IPM jangka panjang?
Kalau tujuan IPM jangka panjang kan penegakan dan menjunjung tinggi, sorry, tujuan IPM jangka panjang kan terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, serta tampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Itu kan tujuan IPM jangka panjang. Artinya tujuan IPM yang ditetapkan dari awal berdiri hingga sampai saat ini ditetapkan itu. Tapi kan tujuan-tujuan yang dicapai untuk dalam periodik untuk mendukung tujuan-tujuan utama tadi, maka perlu buat tujuan-tujuan per tahunan, per 2 tahunan gitu. Sehingga apa? Sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, kita bisa manage bagaimana organisasi kita supaya mencapai hal tersebut. Tadi kita bicara tentang organisasi dan organisasi. Apa sih organisasi itu? Nah, cek di PPT-nya. Pengertian organisasi. Jadi pengertian bahasanya organisasi itu justru dari bahasa Yunani, teman-teman. Yang asal katanya organon. Apa sih organon tuh? Artinya alat. Alat tuh bagaimana ya membayangkan satu alat ya? Alat tuh kan kayak alat itu organisasi, teman-teman. Coba kalian lihat, misal nih headset. Ya, headset ini ada mic, ada colokan ujungnya, ada pendengarnya. Kalau organisasi alat-alat ini nggak punya apa, dia kan punya bagian-bagian tersendiri kan, dia punya ini, punya mikrofonnya, punya colokannya, dan mereka punya job desk-nya masing-masing, belum lagi kabel-kabel dalamnya gitu kan. Contoh juga kayak mic kecil ini, ada palanya, ada cantelannya nih, gayetannya, sehingga saya nggak perlu megang terus, kabelnya yang nyolok, semua punya job desk-nya masing-masing gitu loh. Sehingga alat itu ya representasi organisasi gitu loh. Palu, paku, ya kan, palu ada gagangnya, ada pukulannya, ya, semua punya bagian-bagian masing-masing dan tujuan job desk-nya masing-masing, tapi tujuannya untuk satu, ya untuk mencapai tujuan itu. Headset apa tujuannya? Ya untuk mendengarkan dan berbicara gitu kan, ketika kalah menelpon, tapi kalau atau ketika kalah berbicara dengan yang lain melalui phone atau apapun itu, ya headset buat berbicara juga gitu kan. Nah itu salah satu tujuan kan, tapi job desk-nya ya ada yang untuk mendengarkan, ada yang untuk berbicara, ada yang untuk dicolok dulu, karena kan kalau nggak dicolok nggak bisa nyambung, atau mungkin ada headset yang wireless gitu. Jadi alat itu adalah representasi organisasi, alat itu adalah gambaran daripada organisasi gitu. Bahwa alat itu punya strukturnya yang mungkin punya job desknya masing-masing, tapi tujuannya adalah satu. Tergantung alat itu mau dibuatnya sebagai gelas, ada gagangnya, ada pegangannya, misal ada gelas ya ada ada bagian depannya gitu, atau botol ada tutupnya, karena botol kalau nggak ada tutup juga tumpah nanti, dan seterusnya. Dia alat itu adalah representasi organisasi, makanya kenapa diambil dari kata organon, karena kayak sejarah itu berasal dari kata syajaratun, dari bahasa Arab yang artinya pohon gitu. Apa konotasi sejarah dengan pohon kan gitu, apa kesinambungannya sejarah dengan pohon kan, pasti ada kesinambungannya. Kenapa diambil kata sejarah dan kata dari sejarah yang artinya pohon, sama kayak organisasi ya, ternyata ada kesinambungannya. Oh, organisasi diambil dari kata organon yang artinya alat. Oh, ternyata alat itu adalah representasi atau gambaran daripada sebuah organisasi. Nah, sebenarnya organisasi tapi apa sih secara istilah kan gitu. Kita bicara organisasi tadi punya job desk masing-masing dan segala macam. Padahal dalam istilah organisasi itu adalah sekumpulan dua orang atau lebih. Jadi bisa dua orang atau lebih. Ya karena kalau sendiri nggak ngumpul, namanya jomblo ya. Kalau sendiri namanya nggak ngumpul, gabut. Kalian di rumah sering kan gabut, rebahan, nah itu gabut, bukan organisasi. Tapi organisasi itu dua orang atau lebih, ada kumpulan lah, ya kan, yang mempunyai satu tujuan bersama. Tujuan bersama artinya apa? Tujuan itu harus ditetapkan secara bersama-sama, tidak ketuanya sendiri, tidak sekretarisnya sendiri, bendahara sendiri, atau anggotanya sendiri. Semua harus bersama-sama menentukan tujuannya. Pengurus kelas, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada wakil ketua, mungkin ada seksi-seksinya di pengurus kelas. Semua harus ada punya tujuannya. Apa tujuannya? Kayak gitu. Oh, memajukan ke sini. Apa dari segi apa? Oh, dari segi apa namanya? Yang bersifat intelektual maupun juga yang bersifat non intelektual, dalam artian bersifat keterampilan gitu kan. Nah, itu dibentuk tujuan bersamanya, sehingga
dalam organisasi ini ketika sudah punya tujuan bersama, bisa kita manage dan kita tunjuk satu kepemimpinan untuk memimpin kita mendapatkan tujuan itu. Itulah organisasi. Makanya kenapa kita belajar manajemen organisasi dan kepemimpinan, karena organisasi itu punya tujuan dulu bersama, kita manage dan kita tunjuk pemimpin untuk memimpin manajemen, memimpin dalam hal memanage organisasi atau memimpin dalam hal memanage perkumpulan-perkumpulan tadi. Jadi seperti itu. Kan kebayangkan, oh ternyata ini loh, kenapa harus diperintilin satu-satu. Oh, organisasi itu 2 orang atau lebih gitu kan. Kayak contoh kita bicara gini, organisasi sistem pernafasan. Ada paru-paru, ada hidung, ada apa lagi? Mungkin kerongkongan. Semua itu kan job desk-nya punya masing-masing. Hidung apa? Bicara hidung pun bisa kita pretelin lagi. Ada bulu hidung, ya kan? Ada apa lagi? Dalam hidung itu kan banyak hal. Dan itu punya job desk-nya masing-masing. Sehingga, tapi tujuannya satu, yaitu apa? Untuk bernafas, membantu pernafasan manusia. Seperti itu, teman-teman. Seperti itu. Jadi, organisasi itu kumpulan 2 orang atau lebih. Kumpulan 2 sistem atau lebih. Ya kan, kalau dalam tubuh tuh kayak kumpulan 2 organ dalam atau lebih, sehingga disebut dengan sistem organ. Dalam IPA seperti itu. Atau kayak dalam mata pelajaran kumpulan subbab sehingga terbentuk jadi satu bab. Itu organisasi. Ini suatu kumpulan tapi punya tujuan bersama. Contoh organisasi apa? Ya, MPR DPR itu organisasi, pengurus kelas organisasi, Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM itu organisasi. Gitu. Muhammadiyah organisasi, dia punya tujuan dakwah, tujuan bersama. Gitu loh, teman-teman. Sekarang bicara kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan? Ternyata kepemimpinan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kepemimpinan mengandung arti perihal pemimpin atau cara memimpin. Jadi kalau kepemimpinan itu kan dari kata pemimpin, berasal dari kata pemimpin. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang ditambahkan awalan ke dan akhiran. Jadi bicara kepemimpinan itu bicara tentang cara memimpin, bicara tentang pemimpin gitu ya. Apa sih itu sebenarnya kepemimpinan atau leadership? Merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Lihatlah pengertian ini, semakin jelaslah kenapa manajemen organisasi dan kepemimpinan gitu. Jadi kepemimpinan itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain, ya, yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi menetapkan tujuan organisasi itu adalah hal yang urgent, gitu. Baru kita mengorganisasinya dengan menunjuk ketua, sekretaris, dan sebagaimana. Nah, pemimpin itu adalah orang yang harus mempunyai minimalnya adalah karakter untuk mempengaruhi orang lain. Gitu. Jadi ketua itu adalah orang yang harus mempengaruhi orang lain. Gak boleh ketua yang dipengaruhi, bukan gak boleh. Sebaiknya ketua itu adalah yang bisa mempengaruhi orang lain, baik dari segi sikap, akhlak, maupun kebijakan-kebijakannya harus mempengaruhi orang lain. Tapi ingat, tujuannya adalah untuk mencapai tujuan organisasi tadi. Jadi, menetapkan tujuan, kita organize, kita tunjuk ketua, sekretaris, bagaimana ketua atau pemimpin yang ditunjuk harus mempunyai, harus bisa mempengaruhi orang lain, tapi dengan balik lagi kepada tujuan yang telah tadi ditentukan. Gitu. Nah, itu namanya kenapa kita belajar manajemen organisasi kepemimpinan, karena kita belajar nanti adalah bagaimana kita manage organisasi dengan pemimpin yang sudah ditentukan. Apa saja sih karakter emang seorang pemimpin tuh? Ini dalam artikel yang pernah saya dapatkan, seorang yang pertama itu karakter pemimpin adalah yang hendaknya mendahulukan kepentingan masyarakatnya dibandingkan kepentingan pribadinya. Jadi kalau udah bicara udah jadi pemimpin tuh udah nggak bisa lagi mengeluh kesahkan diri sendiri, harus clear dengan dirinya sendiri. Makanya pemimpin keluarga tuh harus clear dengan dirinya sendiri. Ya bisa jadi mau jadi pemimpin keluarga tapi masih ngambek siapa, harus clear dengan dirinya sendiri gitu loh. Dan sudah berbicara harus mementingkan
mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau jadi pemimpin kelas juga gitu, harus mengutamakan rakyatnya, siswanya gitu loh, siswa-siswinya yang lain, bukan lagi berbicara tentang kepentingan pribadinya. Yang kedua, mengayomi semua elemen, nggak pandang mulu, mau itu pinter, cakep, pinter, pinter tidak, pinter ataupun kurang pinter dalam beberapa mata pelajaran, maupun itu cakep atau enggak, ya kan, good looking atau enggak kan gitu ya. Terus apa namanya, gebetan atau bukan, pacar atau bukan, harus semuanya ditayani, harus semuanya diayomi. Yang ketiga adalah harus menganggap rata. Maksudnya adalah tidak mendiskriminatifkan satu hal dengan hal lain. Misal karena dia kaya kita spesial. Misal karena dia famous, terus dia berbuat salah jadi kita maklumkan. Nah itu adalah hal yang nggak boleh teman-teman. Gitu. Ya seperti itu. Nah kemudian karakteristik, ya ini nggak apa-apa lah. Ini adalah backsound teman-teman ya. Oke. Kemudian adalah karakteristik pemimpin ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sidik, jujur. Jadi Rasulullah nggak mungkin ngeprank. Ngeprank itu baru ada zaman sekarang, teman-teman. Rasul nggak pernah ngeprank. Hey, ingat, Rasul tidak pernah ngeprank. Ya, jadi Rasul itu selalu berkata yang jujur, yang benar. Kemudian amanah. Tentunya Rasul adalah seorang yang dapat percaya. Karena kalau tidak dapat dipercaya, ya kita. Mungkin kita berusaha terus untuk amanah ya teman-teman. Tapi kan, ya namanya kita pasti ada hal yang mungkin negatif thinking yang luar di lain hal dan sebagainya. Tapi kalau Rasul pasti dapat dipercaya. Ya, bahkan orang-orang yang menghujat Rasul itu adalah orang-orang yang menitipkan rumahnya ketika dia lagi berpergian, kunci rumahnya dititipkan sama Rasul. Padahal dia dihujat, Rasul itu dia hujat gitu. Tapi dipercaya, itu kerennya Rasul. Saking dia dipercayanya sampai hal-hal seperti itu. Ya, makanya Allah memberikan kepercayaan pada Rasul untuk ya sebarkanlah dakwah Islam ini. Dan fatonah cerdas, ya kan, ngambil kebijakan tuh sangat cerdas beliau dalam seperti Hudaybiyah dan sebagai macamnya. Kebijakan beliau tuh sangat luar biasa cerdas. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kok Rasul begini. Itu adalah kebijakan Rasul. Dia adalah orang yang sangat cerdas. Adapun yang memang adalah perintah-perintah Allah, ya dengan kecerdasan dia semakin di matching dengan luar biasa. Tablik menyampaikan, nggak mungkin Rasul diem-diem, apa yang gue tahu udah gue diem aja nggak gue sampaikan, nggak gitu. Rasul adalah seorang yang harus menyampaikan, gitu. Rasul itu orang yang menyampaikan, tablik ya, menyampaikan. Jadi jujur, ya kan, nggak ngeprank kan, tanpa dipercaya, ya kan, dalam artian mencoba amanah, cerdas, ya kan, dalam artian kebijakan-kebijakan yang apa namanya dilakukannya atau disampaikannya adalah kebijakan-kebijakan sebagaimana seorang pemimpin. Yang keempat adalah menyampaikan. Jangan sampai pemimpin itu tidak menyampaikan amanah, tidak menyampaikan hal-hal yang memang positif dan sebagainya. Jangan sampai seperti empat ini kan, izib dusta. Pemimpin kangen prank. Hari ini bilang apa, besok jalanin apa. Ya, itu bukan pemimpin namanya gitu. Pemimpin itu harus benar gitu. Kalau dusta atau bohong ya jadi kangen prank aja gitu. Yang kedua tidak dapat dipercaya. Ya. Ada ngeprank, ya kan? Siapa yang mau percaya kan? Kayak rusak, sering ngeprank kan, bilang ke hewan-hewan lain ada singa pada ngumpul semua. Satu, kedua, ketiga bisa dipercaya. Ya. Ketiga kalinya dia kagak, orang-orang apa hewan-hewan lain pada nggak percaya kan? Sama rusa apa kancil ya. Ya, hewan itu lah cerita itu. Balada bodoh, pemimpin ini harus cerdas. Bodoh gini ya, bodoh itu bukan berarti bodoh dalam beberapa pelajaran atau seperti apa, tapi bodoh di sini adalah bodoh tidak bisa membaca situasi kondisi. Makanya perintah bodoh itu adalah tidak bisa membaca situasi kondisi, tidak bisa adil dan seterusnya, gitu kan. Kita harus bisa membaca keadaan. Makanya dalil pertama yang muncul itu adalah kok bacalah bukan hanya letterlek artinya adalah membaca, tapi
background di sini adalah bacalah, ya kan, baik secara yang tertulis maupun bacalah keadaan. Gitu. Yang kemudian adalah khitman, membunyikan. Nah, itu bukanlah satu karakteristik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah, nah, gimana sih memanage kepemimpinan dalam organisasi? Kalau saya ngajarin hal-hal yang simple ya, hal-hal yang simple deh. Saya selalu menggambarkan manajemen kepemimpinan itu adalah 5 jari, seperti gambar 5 jari. Apa saja itu? Ini metodologi saya menggambarkan hal-hal yang simple pada teman-teman ya. Yang pertama adalah jari jempol. Apa sih jari jempol tuh? Nah, jari jempol kan identik dengan seperti ini ya teman-teman. Apresiasi, memuji, mensupport. Jadi sebagai pemimpin tuh harus mengapresiasi. Ya, jangan sukanya menyuruh doang, tapi harus sekali mengapresiasi. Bagus, keren, desainnya bagus, atau bagus, idenya keren, cakep, cemerlang, ya. Dipuji, kayak keren nih, kamu nih, bagus, lanjutkan terus, ya. Atau anak buahnya yang punya gagasan, tuh misalnya punya gagasan gini, atau ketua saya punya gagasan, wah bagus tuh, oke saya support. Nah, jangan cuma ngomong saya support ya kan, tapi ada misal dibantu koordinasinya atau dibantu apa. Jadi pemimpin itu harus mengapresiasi, memuji, mensupport. Mensupport tuh jangan cuma bilang ya kita support, ya, tapi supportnya berupa apa gitu, ada stylistis gitu. Kemudian jadi telunjuk tuh, telunjuk kan identik dengan perintah, dengan perintah tunjuk. Artinya apa? Instruksi. Tapi sebelum instruksi kita harus mempunyai arahan. Jadi mengarahkan. Jadi instruksi ini bukan hanya sekedar nunjuk, tapi kemampuan untuk memberikan arahan sesuai dengan tujuan. Jadi kemampuan untuk mengarahkan sesuatu. Ya. Jadi jangan asal sekedar nyuruh, tapi harus ada arahan terlebih dahulu sebelum mengarahkan. Jadi jangan sampai ketua itu nyuruh-nyuruh doang, tapi nggak tahu arahannya mau kemana. Tapi harus tahu dulu nih mau dibawa arah sana. Oh yaudah, maka tinggal bagaimana kemampuan kita mengarahkan dia supaya sampai ke sana. Gitu. Yang ketiga adalah adil. Ya kan? Dari tengah ya, di tengah-tengah kan adil. Jadi adil dalam membuat kebijakan. Tidak diskriminatif. Jadi artinya adalah anggota organisasi kan banyak. Jadi jangan diskriminasi terhadap banyak people gitu ya, banyak orang. Walaupun kita tidak bisa memungkiri bahwa keputusan organisasi kita terkadang harus hal-hal yang memang seolah-olah terdiskriminasi salah satu pihak. Tapi itulah bagaimana kita sebagai pemimpin harus berada di tengah. Ketika memang ada satu keputusan yang tidak disukai oleh pihak tertentu, ya bagaimana tugas kita untuk mengajak dia untuk mari, ayo kita berorganisasi lagi, kita bersama-sama lagi. Itu tugas kita bersama sebagai seorang pemimpin gitu dalam organisasi tersebut. Kemudian jadi manis ya kan, identik dengan apa? Oh, jadi manis itu adalah berkata, berbuat, dan mencerahkan, mengayomi, dan membuat nyaman teamwork. Karena apa? Berkata yang mencerahkan itu maksudnya apa? Berkata yang manis-manis. Ya kan, pemimpin itu jangan dikit-dikit, tolong, aku, belum, apalah, kata-kata kasar keluar, kata-kata hewan, kebun binatang semua keluar. Gitu. Ketua jangan dikit-dikit seperti itu, pemimpin yang dikit seperti itu. Harus berbuat yang manis, berkata yang manis, ya kan? Mengayomi, dan juga perbuatan perkataannya itu adalah hal yang membuat nyaman tim kerja. Kemudian yang terakhir adalah di jari kelingking. Itu adalah apa? Tidak sombong. Ya, kecil kan jari kelingking itu ada jari yang paling kecil kan ya yang lain. Tidak jumawa atau sombong. Mentang ketua, wah rasa tuh gitu kan ya. Gak gitu kan gitu. Tidak sombong, harus mendengarkan aspirasi. Ya, kan? Jadi ketua itu tidak hanya mengapresiasi, tidak hanya memberikan arahan, tapi mendengarkan aspirasi. Misal ada anggota yang ngomong, ketua, ini, ketua, kok ketua sering datang telat, dengarkan aspirasi ketua kok. Kita nggak bisa kayak gitu harus atau apa sebagaimana. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ada ya kalau saya gambarin ketua itu ya 5 hal ini yang gampang. Gitu. Apresiasi, memuji, memberikan arahan, berada di tengah-tengah, ya kan. Kemudian tidak diskriminatif,
berkata berbuat yang manis, membuat nyaman teamwork, tidak jauh sombong, mendengarkan inspirasi. Next, itu adalah di dalam organisasi, gimana dalam pribadi kan gitu. Ini maksudnya dalam pribadi ya. Nah, kalau dalam pribadi ya maka adalah sama telunjuk apresiasi, yaitu apa? Bangun mindset yang positif dalam diri kita, ya. Sehingga kita sebagai pemimpin diri kita sendiri, ya, kita harus bangun mindset positif sendiri, jangan insecure, gitu loh. Sama diri sendiri aja insecure, padahal Allah bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa, wa ma khalaqtul jinna apa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah aja memerintahkan bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sebaik-baik bentuk. Ya, harusnya kita lebih tidak insecure lagi gitu. Bangun mindset positif. Kalau ada masalah, kita bangunkan mindset yang positif. Yang kedua apa? Jadi telunjuk ya. Bagaimana itu? Mengarahkan diri sesuai target. Bagaimana kita menunjuk diri kita sendiri untuk mencapai target yang kita buat gitu. Target kita di sana ya. Ayo arahkan diri kita untuk mencapai target itu kan. Kemudian sekali lagi ini manajemen kepemimpinan dalam pribadi ya, bukan dari tengah. Nah, adil, nggak mau morsir diri, tapi juga jangan males. Ya, kadang kita morsir diri sampai malam, sampai tengah malam, atau bahkan sampai tidak tidur 2 hari, 3 hari, morsir gitu. Tapi juga jangan terlalu tidur mulu kerjanya sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari tidur mulu, nggak boleh juga. Harus adil, tidak terlalu memorsir, juga tidak jangan malas. Yang keempat, jari manis. Apa itu? Berkata dan berbuat mencerahkan, membuat nyaman diri sendiri, membuat nyaman diri lingkungan, dan juga teamwork. Jadi jangan sampai kita mengarahkan diri kita, membuat diri kita tidak nyaman terhadap diri kita, tapi juga jangan sampai hal yang ada di diri kita membuat orang lain jadi tidak nyaman. Jadi jadilah diri kita, tapi tetap menyesuaikan kondisi lingkungan dan tim kerja kita. Ada kan kata-kata Squidward kan tuh, aku ingin menampilkan pakaian apa yang ingin aku tampilkan, bukan apa yang orang ingin lihat. Jadi buat kita harus kita nyaman gitu loh. Jangan sampai kita tidak nyaman dengan diri kita menjadi orang lain, tapi juga jangan sampai kita tidak bisa menyesuaikan kondisi itu dengan lingkungan yang kita ada. Jadi, seperti itu bagaimana memanage diri kita. Kenapa harus belajar manage diri kita? Karena diri kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Dan dari kelingking adalah ya, tidak sombong, namun merasa ingin berkembang. Ada yang bilang gara-gara tidak sombong, ya kita tidak mau sombong, makanya rebahan terus kayak gitu. Tidak sombong, tapi juga jangan sampai tapi juga ada rasa selalu ingin berkembang, tapi juga jangan sampai gara-gara rasa selalu ingin berkembang kita menjadi sombong, terus kita jadi lupa diri, dan akhirnya ya, banyak hal-hal aktivitas kewajiban kita yang kita tinggalkan dan kita lupakan. Seperti itu. Jadi pada dasarnya kepemimpinan itu memanage kepemimpinan dalam hal pribadi maupun organisasi adalah hal-hal yang sederhana bisa kita lakukan. Apresiasi, mengarahkan, adil, berkata dan berbuat yang manis, berkata dan berbuat yang baik-baik, mensupport dan sebagaimananya, dan juga tidak sombong, selalu ingin berkembang, dan juga mau mendengarkan aspirasi-aspirasi tertentu. Ya, seperti itu ya. Ini adalah teknik manajemen kepemimpinan dalam organisasi dan pribadi dalam hal yang simple. Saya nggak pakai teori-teori, cukup pakai 5 jari. Jadilah teori. Saya nggak tahu ini teorinya apa. Ini teori yang saya bentuk sendiri untuk ya saya dapat juga dari senior saya dan saya kembangkan lebih lanjut. Itu senior saya mengajarkan 5 jari tapi dengan hal yang lebih simpel lagi. Saya kembangkan buat teman-teman untuk teman-teman memahami. Ya saya nggak tahu teorinya apa, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Jikalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf sekali lagi buat teman-teman. Ini adalah salah satu coach yang saya ciptakan adalah pemimpin bukanlah soal gagah-gagahan, bukanlah soal keren-kerenan, melainkan perihal tanggung jawab pemimpin dan yang akan dihisap nanti, tanggung jawab memimpin
yang akan dihisap dan juga perihal tanggung jawab untuk mencapai tujuan. Dan tapi yang paling terpenting adalah mengusahakan untuk tidak meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Dalam organisasi, jangan sampai regenerasi kita menjadi keadaan yang lemah. Sebagaimana orang tua yang tidak mau anaknya menjadi lebih buruk daripada dia, bagaimana guru yang tidak ingin melihat anak muridnya lebih buruk daripada dia, sebagaimana seorang pemimpin itu tidak ingin melihat generasinya lebih buruk daripada dia. Sebagaimana diri kita sebagai pemimpin daripada diri kita, jangan sampai kita melihat diri kita lebih buruk, kita lihat besok lebih buruk daripada kita yang hari ini. Itu adalah pemimpin, jangan sampai meninggalkan generasi dalam keadaan lemah. Demikian, lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Semangat beradvokasi. Sukses terus buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPM Jaya dan Muhammadiyah 1 Ciputat Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.